You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Perkenalkan, ini pemateri kita hari ini Saudara Rizky dari Padang, asli Padang. Iya, Nah, asli Padang. Dulu S1-nya di UIN Imam Bonjol ya, Padang. Sekarang dia berlanjut di UIN Kalijaga tentunya ya, mengambil Akidah dan Filsafat Islam semester 2 ya. Dan di sini akan sedikit banyak ia akan menguraikan tentang filsafat lingkungan menurut Mulyadi Kertanegara. Kepada Saudara Rizky, mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk mengamalkan atau membagi ilmu-ilmu yang sudah diterima sebelumnya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih pada Mbak Lana sebagai moderator hari ini dan juga kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pandangan tentang etika lingkungan yang digagas oleh Mulyadi Kertanegara. Perlu kita ketahui bahwasanya Mulyadi itu adalah seorang dosen yang pernah mengajar di UIN Sunan Kalijaga, tapi pada tahun ini dia tidak mengajar lagi di Sunan Kalijaga karena ada beberapa hal. Sekarang dia merupakan dosen tetap di UIN Syarif Hidayatullah. Mungkin itu perkenalan singkat tentang tokoh kita hari ini, Mulyadi Kertanegara. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah etika lingkungan. Pada mulanya, etika lingkungan ini belum diberi nama sebagai etika lingkungan, akan tetapi diberi nama sebagai sebuah konservasionisme atau environmental, yaitu suatu gerakan yang memperhatikan perilaku kehidupan manusia dalam kehidupan sosial. Kemudian barulah pada tahun 1960 Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring dia mengkritik penggunaan pestisida dalam pertanian gitu. Karena penggunaan pestisida dalam pertanian pada dasarnya memang untuk mempermudah para petani untuk membunuh hama atau sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya penggunaan pestisida itu juga berbahaya kepada manusia. Karena ketika manusia memakan buah-buahan ataupun sayur-sayuran dari pertanian yang menggunakan bahan pestisida, tentu itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Nah, buku Carson ini awalnya itu mendapatkan dukungan yang antusias dari para ilmuwan pada masanya, tapi kemudian karena berkembangnya kapitalisme yang menekankan pada industri gitu kan. Nah, para kalangan industri ini menolak pernyataannya Carson ini. Dia mengatakan bahwasanya Carson ini ingin membuat Barat itu seolah-olah berada di bawah kungkungan Timur gitu. Dia mengatakan bahwa Carson ingin menghambat gitu kemajuan dari Barat gitu, sehingga Barat itu tertinggal dari Timur. Kemudian pada tahun 1970-an barulah gerakan etika lingkungan ini mulai disuarakan oleh kampus-kampus di Amerika Serikat dengan nama Gerakan Hijau. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang munculnya gerakan etika lingkungan ini ada beberapa faktor yang menjadi perdebatan di antara para ahli. Tentu saja penyebab utama itu karena adanya revolusi industri pada abad 18, yaitu munculnya relasi sosial kapitalisme ya, yang kita kenal dengan yang terkenal itu kan antara pertentangan antara kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, pada revolusi industri ini para kaum kapitalis itu menganggap alam itu sebagai sesuatu
potensi atau objek yang tidak memiliki nilai. Dia itu sesuatu yang kosong gitu. Alam itu tidak memiliki makna. Alam itu akan bermakna apabila alam itu memiliki kegunaan bagi manusia. Kalau kita contohkan itu, ibaratkan sebuah pohon. Nah, pohon itu tidak akan bermakna apabila pohon itu tidak memiliki kegunaan bagi manusia. Kita contohkan, misalnya penggunaan pohon untuk pembuatan rumah. Nah, apabila pohon itu digunakan untuk pembuatan rumah, maka di sanalah pohon itu memiliki sebuah makna. Apabila pohon itu tidak digunakan untuk membuat rumah, maka pohon itu tidak memiliki makna. Ini merupakan dampak langsung dari pahamnya Descartes cogito ergo sum yang memisahkan antara materi dan bentuk. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga manusia berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri, yaitu dengan menggali potensi-potensi alam yang awalnya alam ini kan pada dasarnya itu adalah suatu potensi untuk manusia mengenal Tuhan, tapi karena perkembangan kapitalisme yang semakin merambah ke berbagai penjuru, sehingga alam itu tidak lagi dipandang sebagai potensi atau faktor untuk manusia menyatu dengan Tuhan. Namun sebaliknya, alam itu dipandang sebagai faktor untuk memperkaya diri, itu dari faktor ekonomi. Dan ini juga tentunya sangat berkaitan ya antara manusia, alam juga Tuhan ya. Iya Mbak, karena dalam etika lingkungan itu berusaha menciptakan hubungan yang harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia. Selanjutnya itu ada pakar lain yang mengatakan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Carson tadi, bahwasanya penggunaan teknologi itu sebenarnya sangat mendukung kehidupan manusia. Akan tetapi di lain sisi juga sangat membahayakan kehidupan manusia dengan adanya bahan-bahan kimia tadi. Nah, selanjutnya itu ada juga yang mengatakan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan ini karena populasi manusia meningkat, yang dimana ketika populasi manusia meningkat tentu kebutuhan manusia akan banyak gitu kan. Tapi ketika kebutuhan manusia banyak, permintaan banyak, tapi kebutuhannya tidak mencukupi, tentu akan terjadi sebuah krisis di sana. Sehingga adanya kalau dalam teori ekonomi itu supply dan demand gitu kan, kebutuhan dan pokoknya gitulah, kebutuhan dan barang gitu kan. Sehingga di sanalah terjadi krisis lingkungan, sehingga alam itu dijadikan sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan. Dan tentunya juga kita melihat ya, salah satu di kota Jakarta itu yang khususnya ya, saya melihat Jakarta Timur nih apalagi tuh, kayak mungkin karena dari saking banyaknya penduduk ya, banyak rumah itu kayak sempit-sempitan gitu. Iya Mbak. Sampai alam pun juga tidak terurus. Iya. Banyak sampah-sampah di sekitar yang terlantar. Ya, benar yang apa katakan Mbak Lana tadi, bahwasanya ketika populasi manusia bertambah, tentu ini akan juga mempengaruhi bagaimana keadaan alam. Ketika populasi manusia bertambah, tentu alam akan semakin sempit gitu. Sempit dalam artian hutan-hutan yang ada sekarang itu akan dialihfungsikan sebagai pemukiman untuk manusia. Selanjutnya itu kerusakan lingkungan itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dari kerusakan lingkungan. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor sekularisasi, di mana adanya pemisahan antara agama dan urusan keduniaan, sehingga saingan teknologi yang berkembang sekarang itu jauh dari nilai spiritualitas seperti yang dikatakan oleh Nasser, sehingga alam itu menjadi sesuatu yang kosong ya, seperti yang dikatakan seperti implikasi dari paham cogito ergo sumnya Descartes itu. Kemudian dari sekularisasi ini terjadilah krisis spiritual, di mana manusia tidak memiliki pegangan khusus gitu dalam kehidupan, sehingga manusia itu mengalami suatu krisis di mana yang berakibat kepada faktor yang ketiga, yaitu degradasi moral, sehingga manusia itu dalam menyikapi alam itu sering
mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan komunitas ekologis. Padahal pada dasarnya ketika manusia berhubungan dengan alam itu, manusia harus mengedepankan kepentingan ekologis, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya adalah ketika kita berhubungan dengan alam, kita harus memperhatikan apakah tindakan kita itu tidak membahayakan ekosistem lainnya gitu. Kemudian ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang pertama itu adanya paham antroposentrisme yang mengatakan bahwa manusia itu adalah pusat segala sesuatu, sehingga kepentingan alam itu di bawah kepentingan manusia. Manusia lah pusat segala sesuatu. Dan yang kedua itu paham cogito ergo sum tadi yang memisahkan antara materi dan bentuk. Kemudian ada paham Newtonian yang digagas oleh Isaac Newton yang menganggap bahwa alam itu sebagai mesin gitu. Ibaratkan sebuah jam, alam itu ibaratkan dengan sebuah jam. Ketika alam itu diciptakan, maka di sanalah Tuhan itu tidak memiliki peran di sana pun. Tuhan telah transenden, jauh dari alam. Alam itu dapat berjalan sendirinya. Ibaratkan sebuah jam apabila telah diciptakan oleh pembuat jam itu, jam itu akan terus berputar sampai baterainya habis gitu kan. Alam diposisikan oleh Isaac Newton demikian sebagai mesin. Nah, selanjutnya itu teori etika lingkungan. Nah, teori etika lingkungan itu di sini ada beberapa teori yang populer. Yang pertama itu ada antroposentrisme, yaitu menjadikan manusia sebagai pusat segala sesuatu, sehingga makna segala sesuatu itu dipusatkan kepada manusia. Inilah yang pada dasarnya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Bahkan seorang sarjana Kristen, Lynn White dan Thomas Arnold mengatakan bahwasanya agama monoteisme harus bertanggung jawab dengan kerusakan lingkungan terjadi, karena agama monoteisme banyak mengedepankan paradigma antroposentrisme. Seperti kalau nggak salah saya potongan itu dalam, saya lupa entah dalam Al-Quran, entah dalam kitab Kejadian, yang mengatakan bahwa alam ini diciptakan untuk ditundukkan oleh manusia, maka tundukkanlah alam gitu kan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Lynn White itu mengklaim bahwasanya agama monoteisme lah yang menyebabkan krisis lingkungan. Selanjutnya itu ada teori biosentrisme atau pandangan biosentrisme yang menganggap bahwa semua makhluk hidup itu memiliki berhak gitu hidup di alam gitu. Namun teori ini masih dianggap lemah gitu, karena dia hanya menekankan kepada makhluk yang hidup saja. Padahal alam ini tidak hanya terdiri dari makhluk-makhluk yang hidup, tapi juga pada makhluk-makhluk yang tidak hidup. Nah, biosentrisme ini disempurnakan oleh ekosentrisme yang menganggap bahwa kehidupan itu, alam itu terdiri dari biotik dan abiotik, yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Jadi makhluk tidak hidup sebenarnya juga perlu kita perhatikan, perlu kita kita berikan hak gitu untuk hidup gitu. Contohnya seperti batu gitu kan. Kita menganggap bahwa batu itu adalah suatu hal yang kosong kan. Padahal batu itu juga memiliki hak untuk hidup di alam ini. Nah, di sini ada beberapa prinsip ekologis yang dipaparkan oleh Fritjof Capra. Yang pertama itu ada prinsip interdependensi. Jika manusia ingin alam ini bertahan gitu kan, selama mungkin gitu kan, maka manusia harus menerapkan interdependensi ini, yaitu manusia dan alam itu pada dasarnya itu kan satu rantai gitu, ibaratkan sebuah roda, maka manusia itu berada di dalam roda tersebut. Jika suatu mata rantai ini terputus atau hilang, maka akan kacaulah tatanan kehidupan di alam ini. Begitulah yang dikatakan oleh Fritjof Capra. Kemudian pada alam ini ada prinsip yang namanya daur ulang, yaitu apa yang ada di alam ini pada dasarnya tidak pernah sia-sia. Contohnya seperti kotoran hewan misalnya. Nah, dalam prinsip daur ulang ini, kotoran hewan ini akan diproduksi kembali menjadi sebuah energi baru yang akan mendukung kehidupan komunitas ekologis lainnya. Karena kita tahu kan bahwa kotoran hewan itu akan menjadi sebuah pupuk bagi tanaman yang akan menunjang pertumbuhan tanaman tersebut.
Kemudian tuh ada kemitraan, di mana di alam ini kita harus saling bahu membahu, membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena pada dasarnya ketika seseorang ingin melestarikan alam, tapi ada beberapa orang yang tidak ingin melestarikan alam, maka tidak akan tercipta sebuah komunitas ekologis yang harmonis. Selanjutnya itu ada fleksibilitas, yaitu manusia itu harus menyesuaikan diri dengan segala hambatan. Kita contohkan di sini, ketika di alam itu kan ada pohon. Ketika pohon itu kita tahu bahwa pohon itu sebenarnya membutuhkan matahari untuk hidup gitu kan. Ketika ada hambatan atau rintangan yang menghalangkan pohon itu untuk sampai kepada cahaya matahari, maka pohon itu akan mencari segala cara untuk dapat menggapai cahaya matahari tersebut. Nah, yang terakhir ada keragaman. Nah, kita tahu bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan segala keragamannya. Nah, keragaman ini bukan mengartikan kita itu berpecah belah atau saling tuduh-menuduh siapa pelaku kerusakan alam. Kita harus bahu-membahu dan merumuskan suatu cara pandang baru agar alam ini bisa diselamatkan. Nah, di sini ada yang sangat menarik yang dikatakan oleh Mulyadi Kartanegara, bahwasanya Mulyadi memandang alam itu dengan manusia itu berdialog gitu. Kebanyakan kita ya gitu Mbak. Iya, karena menurut Mulyadi dalam alam itu terdapat unsur-unsur dalam manusia itu terdapat unsur-unsur alam. Di sini Mulyadi mengatakan ada 3 unsur alam yang ada pada diri manusia. Yang pertama itu ada unsur mineral. Kita tahu bahwa diri manusia ini terdiri dari beragam mineral, seperti misalnya kalsium, fosfor, magnesium, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada unsur tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan itu tumbuh, manusia juga tumbuh. Inilah unsur tumbuhan yang ada pada manusia. Kemudian ada unsur reproduksi. Pada tumbuhan dia mengalami yang namanya reproduksi. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga mengalami yang namanya reproduksi. Pada hewan juga begitu. Pada hewan memiliki yang namanya bergerak gitu. Manusia juga bergerak. Inilah unsur hewan yang ada pada manusia. Begitu juga dengan mengindra yang ada pada hewan. Manusia juga memiliki indera. Bahkan indera manusia ini lebih sempurna daripada hewan gitu kan. Sehingga manusia ini sering disebut sebagai manusia yang sempurna atau tujuan akhir dari penciptaan alam gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada unsur malaikat, di mana kita tahu bahwa dalam beberapa ungkapan sufi dia mengatakan bahwa malaikat itu ibaratkan akal gitu kan. Bahkan ada mengatakan bahwa akal ke-10 dalam pandangan konsep emanasi Al-Farabi itu adalah malaikat Jibril gitu. Nah, akal inilah yang merupakan unsur malaikat yang ada pada diri manusia. Dan di sini akal itu dibedakan dengan pikiran, karena pikiran itu lebih identik dengan kinerja otak, sedangkan akal itu lebih identik dengan makhluk spiritual gitu, yang dapat merambah atau memahami konsep-konsep yang gaib gitu, seperti Tuhan, malaikat, dan lain sebagainya gitu. Yaitu hal-hal yang lebih bersifat metafisik gitu. Mungkin itulah beberapa pandangan Mulyadi tentang etika lingkungannya. Ini selalu kita nafikan, selalu kita tidak kayak B aja, kayak seolah-olah kerusakan ini terjadi bukan karena kita gitu, kalau kata David Wallace. Bahkan kan dia di skenario terburuk itu, ilmuwan itu menyebut di 2100 itu sebagai abad neraka. Karena kenapa di 2100 ini kalau kita biarkan 1,5 derajat per tahun itu naik suhu bumi, itu mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis dan sinar UV dan UVB semakin kuat menembus bumi gitu. Selain itu apa yang akan terjadi? Gagal panen. Otomatis kebutuhan pokok manusia menjadi terkendala. Karena kalau kita lihat sampai hari ini itu apa yang kita makan hari ini tuh berasal dari tanah. Ya meskipun beberapa orang mengatakan bahwa ya belalang bisa jadi solusi protein di masa depan gitu. Cuma tetap aja gagal panen itu sangat membahayakan di tahun-tahun ke depan, terutama di skenario yang disebut di 2100 itu gitu. Itu gagal panen hingga di abad neraka itu kata ilmuwan
negara-negara tropis sudah tidak bisa ditempati. Kita udah nggak bisa hangout di luar ruangan outdoor dengan santainya seperti ini di tahun itu ya. Karena suhu bumi benar-benar panas, benar-benar naik. Dan menariknya kan seperti yang disampaikan Bang Rizky tadi itu, salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup itu faktor antroposentrisme. Tentang manusia sebagai tuan atas segala sesuatu gitu. Itu banyak sekali yang dikritik, salah satunya kan biosentrisme kan, yang dalam aliran filsafat lingkungan itu mereka menyebutnya kan deep ecology kan, ekologi dalam gitu katanya. Tapi beberapa isi tentang seberapa dalamkah ekologi dalam, sebenarnya ekologi dalam pun tidak terlepas dari hantu-hantu antroposentris. Disebut saja di awal definisi kapitalisme tentang alam, kesetaraan antara makhluk hidup di alam semesta itu masih tersimpan antroposentrisme gitu, karena kita membela alam tentang kerusakannya semata-mata karena kepentingan kita kan, karena eksistensi kita sebagai manusia terganggu ketika alam itu rusak gitu. Itu hantu-hantu antroposentris kata Martin Suryajaya. Tapi menariknya dari ekologi dalam, setidaknya dia memberikan tawaran etis dalam melihat alam gitu, dibandingkan misal kayak tentang distingsi John Passmore tentang kita bisa mengeksploitasi alam tapi dengan bertanggung jawab. Itu sangat antroposentris sekali kan. Kepentingan itu masih ada, atau yang disebut sekarang oleh pejabat-pejabat misal dengan konservasi lingkungan hidup, kita mengamankan suatu hewan langka dan segala macam, dan itu juga masih tidak terlepas dari hantu antroposentris gitu. Tapi menariknya menurut saya, sebenarnya seberapa penting sih agama dalam memberikan solutif yang demi kelangsungan kualitas lingkungan hidup gitu. Karena kalau kita lihat kan, Islam sendiri emang banyak sekali aspek-aspek yang membahas tentang lingkungan hidup, tentang pelarangan menebangan hutan. Dalam Islam juga jelas dalam Al-Quran ya, dan juga di agama lain juga diajari demikian. Contohnya di Bali saja ya, misal nih kencing sembarangan itu ada efeknya tersendiri dan kembali kepada manusianya sendiri. Iya. Itu yang terjadi di daerah Bali ya. Dan balik lagi ke tadi, kalau kata Muhasin kan mungkin kita menganggap semisal kayak teori-teori ekologis ini semacam ini kan, banyak orang-orang yang mengedepankan tradisi Islam itu kalian terlalu ke barat-baratan gitu. Islam itu punya substansi sendiri terhadap ekologis segala macam. Tapi kalau kita lihat secara fakta lapangan, orang-orang barat yang punya progres terhadap peningkatan kualitas lingkungan bukan kita. Mereka yang udah demo ke bank-bank sentral untuk memboikot, mengasih suntikan dana kepada pabrik-pabrik besar gitu. Mereka bukan kita gitu. Jadi itu juga sih sebenarnya jadi pertanyaan saya, sebenarnya sepenting apa sih aspek teologis untuk kualitas lingkungan hidup gitu. Karena ya toh fakta hari ini ya Indonesia mayoritas muslim dan negara religius yang terdata di PBB juga pemasok sampah terbesar kan di dunia gitu. Mungkin itu sih dari saya, terima kasih. Tapi pada dasarnya kebanyakan umat Islam lah yang terbelakang dalam pergerakan melakukan mencegah krisis lingkungan itu. Kenapa? Karena menurut saya umat Islam tuh terlalu terlena dengan kejayaan Islam pada masanya gitu kan. Sehingga menurut saya apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam pada hari ini yaitu dengan cara mengubah cara pandang mereka terhadap alam gitu. Itu dengan cara melihat kembali Al-Quran gitu. Bagaimana sih Al-Quran mengajarkan manusia untuk memandang alam tersebut gitu kan. Karena kan apa yang mempengaruhi manusia bersikap terhadap alam itu kan adalah cara pandang gitu kan. Sebagaimana cara pandang cara pandangnya Descartes itu yang memisahkan antara materi dan bentuk, sehingga itulah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan. Nah, tapi meskipun Al-Quran dan hadis itu banyak mengatakan adalah telah lengkap di sana tentang tuntunan hidup selama di dunia, tapi bagaimana cara Bisa dikatakan seperti itu ya. Begitu Mbak. Contohnya saya juga ada minat iman. Iya.
An-nadhafatu minal iman. Kita mengetahui maknanya, tapi kesadaran manusia itu masih kurang lah. Iya. Padahal kan di Al-Quran kan juga telah dijelaskan zuharul fasadu gitu kan, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut itu karena keserakan manusia gitu kan. Nah, menurut saya apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam hari ini adalah dengan cara melihat paradigma baru atau menggali paradigma atau pandangan baru yang ada di Al-Quran itu tentang bagaimana bersikap terhadap alam gitu. Karena Ibnu Arabi pernah mengatakan bahwasanya ketika manusia itu ingin alam ini tetap lestari gitu, manusia harus sampai kepada kesadaran integratif. Itu pertama itu dengan cara menyadari siapa dirinya terlebih dahulu. Ketika menyadari dirinya terlebih dahulu, maka dia akan kenal Tuhannya. Karena kan antara manusia, Tuhan, dan alam itu adalah tiga hal yang saling berhubungan gitu. Seperti mana hadis qudsi yang mengatakan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya benar Mbak. Iya. Nah, menurut saya mungkin Mas Fakun, apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam itu mungkin dengan cara mengubah cara pandangnya. Tapi saya tahu bahwa mengubah cara pandang itu juga tidak mudah gitu kan. Karena memang itu sebuah kesadaran tersendiri gitu terhadap kita. Saya pun yang menulis skripsi tentang lingkungan ini, kadang saya juga kesadaran saya masih minim terhadap lingkungan gitu. Saya masih menggunakan bahan-bahan kimia gitu, seperti mencuci pakaian gitu kan. Itu kan sangat berdampak pada kualitas air gitu. Saya rasa hari ini umat Islam belum menemukan gitu suatu pandangan utuh gitu untuk bagaimana memandang alam itu gitu. Karena itulah kebanyakan kritik ya mengatakan bahwa bahwa umat Islam itu terbelakang. Karena seharusnya umat Islam itu ketika berbicara tentang lingkungan itu mereka harusnya melihat lingkungan itu bukan sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, tapi harus mengaitkannya dengan ilmu-ilmu Islam yang berkembang gitu. Contohnya teologi, filsafat Islam, atau fikih Islam gitu kan. Karena krisis lingkungan ini adalah hal yang mendesak gitu kan. Sehingga menurut saya krisis lingkungan inilah akan menentukan bagaimana perkembangan ilmu-ilmu keislaman nantinya. Kalau dari Mulyadi mungkin barangkali ada bagaimana nih solusinya dari pandangannya Mulyadi terhadap apa yang tadi yang sudah ditanyakan sama saudara Fakun? Itu Mbak. Dari teori etika lingkungannya. Ya, kalau Mulyadi itu lebih melihat bahwasanya itu Mbak, paradigma. Manusia harus menggeser paradigmanya dari antroposentris menuju paradigma yang lebih ramah lingkungan. Contohnya dalam tasawufnya Mulyadi mengatakan bahwa manusia harus melihat alam itu sebagai berkah Mbak. Bahwa alam itu kan sebenarnya kan memang berkah gitu kan. Berkah bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan alam itu merupakan sebagai wujud cinta Tuhan kepada manusia. Seharusnya manusia harus menyadari itu gitu kan. Tapi karena keserakan manusia sering tidak melihat alam itu sebagai berkah. Nah, selain itu juga Mulyadi juga melihat alam ini sebagai sebuah tanda gitu. Tanda apa? Tanda sebuah kebesaran Tuhan gitu, dan tanda sebuah cinta dan murka Tuhan. Kita tahu bahwa beberapa tahun kebelakangan ini bencana COVID-19 itu merupakan salah satu bentuk murka Tuhan kepada manusia. Mungkin itulah pandangan Mulyadi gitu yang terkait dengan bagaimana cara merubah cara pandang manusia. Tapi tidak mudah untuk merubah cara pandang itu tanpa adanya sebuah kesadaran dari diri manusia itu sendiri. Dan untuk sampai kepada hubungan harmonis antara alam dan manusia itu tidak cukup hanya dengan satu orang atau satu komunitas tersendiri. Itu perlu semua dorongan masyarakat gitu. Contohnya seperti pergerakan dilakukan oleh Pandawa gitu kan, yang selalu pergi kemana-mana gitu kan, membersihkan sampah gitu kan. Itu kan masih segelintir orang gitu kan, masih kelompok Pandawa itu baru yang memiliki kesadaran terhadap itu. Ya mungkin itulah dari saya Mbak. Dari Mbak Widi mungkin ada unek-unek yang ditemukan di pasar, mungkin juga mungkin iya kan kita kan sebagai apa ya, mungkin pembisnis, dia itu pembisnis. Dari Mbak Mbak Frida kan juga punya peternak nih, peternak ikan lele ya kan di belakang rumahnya. Nah mungkin dari Mbak Yaya juga dari Mbak Yaya yang memang sangat peka sekali ya terhadap lingkungan. Saya melihat dia itu memang sangat peka sekali ya kebersihannya ya.
Mbak Widi mungkin apa yang menjanggal ya dalam lingkungan lah gitu. Rehan, gimana saudara Rehan? Bagaimana? Mungkin disampaikan saja. Umat Islam lah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia ini. Padahal seluruh umat manusia lah yang bertanggung jawab, baik itu agama Kristen, Yahudi, terus Buddha dan lainnya. Jadi kalau kita hanya mengambil kepada analisis ke dalam kajian Islam itu rasanya belum universal. Kita juga butuh kajian-kajian lain dari agama lain, dari budaya lain, dan dari tempat-tempat lain. Bahkan kalau dari budaya saya sendiri di Minangkabau, ada sebuah pepatah mengatakan, panaki pisau sirawi, ambil gala batang lintah buang. Zainuddin sekali tuh. Terus Salondang jadikan duri, satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Di sini saya mengambil istilah terakhir, alam takambang jadi guru. Karena sudah sejak dulu masyarakat Minang mengajarkan bahwa alam itu adalah guru bagi kita. Kalau sebagai guru, kita adalah muridnya, ada hubungan kemistrian antara keduanya. Bahwa murid tidak boleh melangkahi gurunya. Bahwa murid tidak boleh berbuat jahat, berbuat kerusakan terhadap gurunya. Maka begitu pula kita kepada alam. Bagaimana kita memperlakukan alam? Bagaimana kita sebagai mutualisme saling menguntungkan? Kita mengambil pelajaran dari alam. Kita mengambil apa yang baik untuk kita, kebutuhan kita. Maka begitu juga dengan alam. Alam juga butuh kita. Bagaimana kita bisa mengelola alam dengan baik? Karena dalam Al-Quran juga dikatakan kan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa dia akan mengangkat seorang khalifah, yaitu manusia. Oleh karena itu kita butuh kesadaran. Kesadaran itu bukan kesadaran kolektif, bukan kesadaran kita bersama-sama. Akan tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari hal-hal kecil. Seperti jika kita punya sampah, yaitu bekas kemasan, baik itu plastik, roti, bungkus minuman, cobalah kita letakkan pada tempatnya, bukan buang ke jalan. Ketika kita habis minumnya buang lagi. Itu adalah suatu bentuk upaya untuk menjaga lingkungan, sebagai bentuk walaupun itu hal kecil, akan tetapi itu juga akan berdampak baik untuk lingkungan. Saya mungkin agak mengkritisi pendapat saudara Rehan tentang falsafah orang Minang, alam takambang jadi guru. Orang Minang kan sangat sangat identik dengan hal itu. Tapi apakah orang Minang mengamalkan mempraktekkan falsafahnya itu, alam takambang jadi guru? Bahkan alam itu gurunya, manusia itu muridnya. Apakah seperti itu? Kita melihat bahwa di Padang itu contohnya misalnya kan ada PT Semen Padang. Apakah PT Semen Padang itu telah menerapkan alam takambang jadi guru itu? Atau misalnya di kampung saudara Rehan misalnya di Sijunjung gitu kan? Ada tambangan emas gitu kan? Apakah pertambangan emas itu telah sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru, yaitu mengedepankan hubungan harmonis antara alam dan manusia? Apakah itu di sanalah menurut saya perlu saudara Rehan jelaskan, apakah orang Minang itu telah menerapkan sesuai dengan apa yang dikatakan, atau itu hanya sebuah bualan belaka gitu? Nah, bagaimana nih saudara Rehan nih? Bagaimana atas tanggapannya dari pemateri? Kalau nilai-nilai hal itu bukan hanya berada di Minangkabau, di Jawa juga ada, di dalam agama juga ada. Tadi udah saya bilang tadi ada dasarnya di
Islam juga ada dasarnya tentang etika lingkungan itu. Iya, Itu wa iza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun qala innahu kayak gitu. Itu dalam artinya apa? Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka menjawab, ya kami tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Akan tetapi sebenarnya mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi. Itu ada dalam Al-Quran. Akan tetapi sih kenyataannya gitu umat Islam. Begitu juga dengan masyarakat Minangkabau sekarang. Dia juga punya nilai, akan tetapi tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menjadi krisis moral, bukan jadi masyarakat Minang, tapi sudah menjadi umat manusia semua. Keseluruhan ya. Oke, terima kasih Saudara Rehan. Saya ingin menanggapi. Oh, menanggapi lagi ya pemateri ini. Apabila memang kayak gitu berarti tidak pas berarti gitu kan kita memakai falsafah alam terkambang jadi guru itu, karena telah terlihat gitu. Ternyata falsafah alam terkambang jadi guru itu telah tidak sesuai gitu dengan apa yang dipraktekkan oleh masyarakat Minang. Jadi sehingga falsafah alam tadi guru itu harusnya itu telah diganti gitu atau telah dikalahkan gitu oleh beberapa kepentingan para industri, sehingga menurut saya alam terkambang jadi guru itu tidak layak gitu menjadi falsafah orang Minang gitu. Semboyan itu lahir dengan dengan produk-produk yang baru dari semen Padang itu mungkin dijelaskan. Ntar titik temunya ada. Jadi antara memang itu sebagai falsafah Padang atau memang hanya omongan belaka. Kita kan tahu titiknya. Oh, ternyata semboyan itu lahir sesudah ada semen Padang atau kebersamaan atau malah lebih dulu. Ketika lebih dulu titik temunya atau jawabannya ada, ketika sama, oh ternyata ini koalisi antara gajah berterbang dengan macan pink atau dan sebagainya. Ini sebagai macam saja. Memang krisis-krisis yang terjadi sekarang dan spesialnya di masyarakat Minangkabau yang tadi yang udah dikatakan bahwa ada PT Semen Padang itu PT semen terbesar di Sumatera Barat. Semen Tertek di IG ya itu semua. semen ya. PT-nya tek. Semen. Terus yang ada di kampung saya juga ada tambang emas ya. Memang krisis ini terjadi sejak masa kolonial, di mana masa itu Belanda memasuki wilayah kami di wilayah Sumatera Barat, sehingga mereka mengeksplor semua kekayaan alam yang ada di Minangkabau, baik itu batu bara yang ada di Sawalunto, ada juga emas yang ada di kawasan kami, dan semen juga gitu. Kan tetapi kalau dihubungkan dengan pepatah Minangkabau yang alam terkambang jadi guru itu sudah ada sebelum kolonial. Itu berabad-abad atau berpuluh-puluh tahun sebelum itu. Sejak budaya Minangkabau terbentuk. Sehingga kalau ingin mengatakan bahwa pepatah itu nggak sesuai, yang nggak sesuai itu orangnya, bukan pepatahnya. Pepatahnya itu tetap sesuai dengan lingkungan. Iya, tetap pepatah. Ya kayak gitu. Yang tidak sesuai itu umat Islamnya. Ya manusianya yang salah. Jadi jangan salahkan pepatahnya, tapi salahkan orangnya. Mungkin itu. Masih ada tanggapan lagi? Sudah ya, mungkin ada solusi ya. Daripada berlanjut, barangkali ada dari Mbak Widi, Mas Angga, mungkin Saudara Angga. Tapi peka kan dalam lingkungannya? Oke, terima kasih. Ada beberapa kata kunci tadi dari diskusi kita. Pertama, secara sistematik
Mas Rizky udah menjelaskan. Kedua, ada beberapa bahasa-bahasa dari Mas Fakun yang lebih kepada filosofi terhadap beberapa wajah. Artinya wajah itu harus ada kebijaksanaan antara keterbakuan antroposentris, kemudian ekosentris dan biosentris. Memang di sini perlu ada kebijaksanaan atau pemanajemenan. Mungkin kita kembali lagi mundur jauh. Jadi kalau kata Mas Rehan itu kan mungkin kalau kita hanya memberikan beberapa atau satu dari sudut pandang, entah itu komunitas atau agama, mungkin lebih enak ngomong mengenai di luar dari Islam atau di agama lain. Mungkin kami berpacu dari beberapa tanda-tanda, walaupun toh ini mungkin lebih berindikasi kepada Islam sebagai hak cipta di dalam Al-Quran secara sentris, tetapi ngomong nilai sebenarnya ini kebergunaan ini lebih kepada semuanya. Jadi mungkin kita sebagai pelaku antroposentris itu belum paham atau belum bersadar. Kalau saya lebih kepada sadar, karena paham itu saya kira lebih banyak, lebih dalam kita bicara masalah seperti itu. Jadi ini fase-fase penciptaan yang mungkin kata Mas Fakun itu antroposentris itu sebagai makhluk yang menyeramkan atau bisa disebut sebagai setan. Ya karena mungkin alam. Jadi kan narasi-narasi Tuhan itu kan memberikan tanda-tanda, misalnya khalaqas samawati wal ard. Itu menunjukkan bahwa kesepuhan, keembahan pencipta itu sebelum manusia. Di Al-Baqarah juga. Jadi wa'id qala huwallazi khalaqakum fil ardi jami'a sumastawa il akhiri. Di sini jadi kedudukan bumi ini dan seisinya. Makna bumi di sini kan seisinya itu yang dimaksud ya termasuk antroposentris kita yang masuk di situ, kemudian para biosentris. Setelah alam baru namanya kakak kita yang namanya hewan. Jelas di narasi Tuhan atau pikiran. Ketika paradigma tadi diubah tapi kesadarannya belum ada, sama saja itu akan menyebabkan adanya keserituhan. Sehingga inilah persoalan yang sampai sekarang mungkin sulit untuk dicari solusinya gitu. Apakah ini salah satu dari PR buat kita? Iya. Tapi solusinya apa? Buat tesis. Dan itu Sadar, gerak, itu belum cukup kan? Ya, jadi solusinya. Dan itu baru segi aspek kemasan apa yang kita makan hari ini kan. Tapi kalau kita ingin bahas dari segi pemakaman misalnya. Makam. Dalam Islam kan memakai pemakaman, maksudnya liang lahat terus. Nah di kota-kota besar di dunia pada hari ini tuh kita sedang krisis lahan. Lihat aja di Jakarta lahan itu udah susah banget, bahkan orang nguburin nih 5 tahun ke depan udah dihilangin gitu untuk biar ada reshuffle gitu dari segi TPA itu. Gantian lah gitu. Bahkan dijual ya Cimehong tuh yang di TikTok. Kalau kita pakai kremasi itu menebang pohon lagi kan, menebang pohon, atau enggak kita memakai kremasi yang pembakaran otomatis yang memakai mesin. Itu memakai sekitar 3 tong bensin mobil lah. Berarti full tank ada 3 kali full tank mobil lah kita habisin, dan itu polusi gitu. Kan semacam itu juga jadi paradoks juga, apa yang harus kita lakukan hari ini gitu. Sedangkan hal semacam pemakaman itu menyerepet ke aspek teologis kan, terutama dalam Islam. Tentang pemakaman itu udah jadi aspek fikih yang harus kita lakukan ketika ada sahabat kita meninggal gitu. Walaupun kita ingin memakai penemuan baru tuh yang memakai manusia sebagai pupuk, dia di kayak panasin gitu, ntar manusia itu jadi cairan terus jadi pohon gitu. Itu lebih ramah lingkungan kan, tapi agama menyediakan nggak dengan hal-hal baru semacam itu, dan itu jadi paradoks juga sebenarnya. Ada lagi mungkin. Lihat kita sebagai pengkritik bukan penggerak, bukan juga
dari bagian dari Pandawa. Seharusnya kita di sini selain kita mengkritik, banyak mengomentari sebagai krisis lingkungan, kita punya gerakan juga untuk itu dari kita. Bukan kita bisa mengkritikin aja dari pembahasan kita dari tadi. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih ya Mbak Yaya. Berarti kita tuh harus jadi penggerak juga gitu ya. Iya. Ya makanya itu PR buat kita semua. Nah, dari Mbak Widi juga PR nih untuk kita, dari Mbak Yaya. Makanya geraknya apa? Gerak. Mager. Dari Mbak sama Mbak Frida itu harus biasakan ya gitu ya. Ada lagi? Tapi menurut saya, ya itu menurut saya tuh memang perlu sebuah kritikan itu, karena ketika kita bergerak tanpa kita tahu dimensi-dimensi apa gitu kan yang perlu kita gerakan itu kan sama aja nol gitu kan. Menurut saya, Evaluasi lah gitu. iya, kita perlu mengkritik terlebih dahulu dan sehingga ketika kita mengkritik itu kita sampai pada sebuah kesimpulan, oh begini gitu, baru kita bergerak gitu. Menurut saya tuh perlulah kritik ini terlebih dahulu gitu, sehingga nanti akan lahirlah sebuah pemahaman yang kokoh gitu. Nanti pemahaman inilah nanti akan digerakkan gitu. Saya mau nanya, sebagai saudara Rizky, sebagai pernah membahas skripsi tentang krisis lingkungan, sebagaimana tadi jadi pemateri tentang krisis lingkungan, kan banyak itu sudah banyak kritik atau banyak penelitian dari berbagai tokoh tentang krisis lingkungan ini. Apakah saudara Rizky sendiri sudah ada penggerakan dari krisis lingkungan ini sendiri? Langsung ya. Iya. Mantap. Saya Anda sendiri sebelumnya sudah meneliti itu Langsung contohin. dan sekarang tuh sebagai materi. Sampah nih. Mungkin dari apa yang pahami ya tentang lingkungan itu kan untuk pertama itu kan untuk terciptanya hubungan harmonis antara Tuhan dan alam. Yang kedua kan mungkin untuk mengurangi polusi karbon gitu kan. Satu hal yang saya lakukan itu saya bersepeda di kampus atau jalan kaki di kampus. Itu salah satu solusi untuk sebenarnya saya ada motor tapi di Padang. Nggak apa-apa. Udah ada bukti dari jawaban. Agak lebih apa? Jadi ramai dengan jalan kaki. Menular soalnya ketawanya ini. Sebenarnya kalau ngediskusi ini nggak ada Mas Angga itu yang nggak enak ya Gus. Ketawa Mas Angga itu yang kami cari-cari. Dari kritikan Rizky terhadap banyak penelitian tentang krisis lingkungan ini, ada nggak motivasi Rizky sebagai setelah peneliti terdahulu dan aktivis krisis lingkungan, motivasi untuk kami sebagai penggerak untuk ya agar menanggulangin krisis lingkungan ini kan sesama kaum generasi Z, Gen Z. Tapi dari kebanyakan solusi itu nggak cukup sebagai solusi dengan kerusakan hari ini, tapi ada minimal yang bisa kita lakukan. Misal kayak mengurangi penggunaan plastik, atau enggak bawa tumbler dari rumah meskipun kita beli air tadi ya. Bawa botol dari rumah isi air sendiri, terus bawa kemasan makanan sendiri, misal jika beli makanan. Itu sebenarnya udah cukup sebagai solusi, minimal solusi yang bisa kita lakukan. Mengurangi penggunaan sosmed, karena kan di pabrik servernya itu berdampak emisi karbon yang sangat besar sekali gitu. Nah, salah satunya mengurangi penggunaan teknologi, tapi tidak menghilangkan ya secara penggunaan. Kita tidak langsung bisa melepas teknologi, nggak, misalnya kayak sehari kita scroll IG ya 30 menit, itu sebenarnya udah cukup sih solusi praktisnya gitu. Anda mungkin dibiasakan seperti itu. Mungkin bisa kita biasakan. Terus misal kalau pakaian, misal beli baju secukupnya, minimalis, atau kayak aku kan kaos polosan gitu kan. Kurangi pinjol. Kurangin pinjol. Nah, hal-hal semacam itu bisa jadi solusi yang paling minimal untuk kita lakukan gitu. Karena kalau kita ingin melihat hal-hal besar, misal polusi udara, kan itu selalu berkaitan dengan regulasi kan, dengan secara kondisi kita nggak bisa melakukan perubahan terkait itu gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ya sangat menarik apa yang kata Bang Fakun tadi kan. Jadi pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa gitu
mengatasi krisis lingkungan ini, tapi hanya bisa mengurangi gitu. Itulah poin penting yang apa yang dikatakan oleh Bang Fakun, bahwasanya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi krisis lingkungan. Kita hanya bisa membatasi terjadinya krisis lingkungan gitu. Seperti penggunaan Tupperware gitu kan. Atau apa sebagai misalnya kalau kita belanja itu kita bawa tas belanjaan sendiri gitu kan, agar penggunaan plastik gitu. Dan menurut saya itulah salah satu solusi mungkin. Iya Mbak. Iya. Mbak Lana. Iya, ini sebentar lagi saya sampaikan nih. Sebelum saya menutup dan saya uraikan sedikit banyak mungkin ya, sudah tadi dari dimulai sampai selesai, barangkali ada pesan atau quotes dari pemateri, dipersilahkan. Mungkin quote hari ini adalah ketika kita mencintai alam, seharusnya kita mencintainya dengan sungguh-sungguh, bukan malah mencintai itu kayak setengah-setengah gitu. Maksudnya ada apa? Ketika kita mencintai sesuatu, jangan sampai kita menyakiti apa yang kita cintai tersebut gitu. Di sini intinya apa? Ketika kita telah sampai kepada tahap cinta kepada alam, harusnya kita memikirkan segala tindakan yang akan berdampak kepada alam, sehingga di sana dasar cintanya. Mungkin itulah quote dari saya hari ini. Cinta ya harus. Cinta. Mulyadi ya. Menurut saya Mulyadi ini belum sampai kepada tahap sebuah gerakan, tapi sebuah wacana gitu. Banyak. Iya. Wacana. Dosen kan. Iya. Sama seperti Nasr kan. Nasr kan itu kan ada juga ekoteologinya, bukan? Itu kan masih sebuah wacana gitu kan. Profesor pertanian mau suruh maju. Tapi menurut saya mungkin perlu salah satunya tokoh Indonesia itu Sonny Keraf gitu. Karena saya melihat dia mempunyai suatu wacana tertentu tentang krisis lingkungan, dan dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Mungkin bisa kita lihat wacana dia ini diterapkan nggak pada saat dia memimpin jadi Menteri Lingkungan Hidup gitu. Background dari gerakan Pandawa. Nah, ini dari salah satu calon yang menjadi Pandawa nanti ya, Beb. Harusnya Mulyadi itu sebagai tokohnya politik, dia juga sebagai tokoh penggerak yang bisa mengkritik seperti Anda juga ya, yang pernah meneliti. Nah, itulah kelemahan kita pada hari ini. Kita lebih banyak mengkritik daripada menciptakan sebuah gerakan. Ya, gitu ya. Oke, dari pemateri tadi sudah banyak sekali dijelaskan dari teman-teman juga, tanggapan sekaligus pertanyaan, dan juga dari quotes dari pemateri. Simple ya, cinta gitu ya. Kita harus didasari dengan cinta gitu. Barangkali dari saya sebagai moderator, sebelum saya tutup, ada lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Nah, seperti itu. Oh, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sore hari ini. Kepada Mbak Widi, terima kasih. Mbak Frida, Mbak Yaya, Mas Raihan, Mas Fakun, ini khususnya pemateri ya. Terima kasih sudah bersedia mengisi kajian pada sore hari ini. Kepada Mas Zaki juga, Mas Angga nih yang sangat sibuk sekali ya. Dari saya, apabila banyak kekurangan, mohon maaf lahir batin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kalau filosofi nanti yang sponsor Masukin kopi di YouTube. Kas bentong.